Thomas Partey diperkirakan akan meninggalkan Arsenal sebelum dimulainya musim depan, dan AC Milan disebut-sebut sebagai salah satu peminat utama. Ada peluang yang memungkinkan Partey meninggalkan London setelah kontraknya berakhir, karena The Gunners tetap bersikukuh menawarkan gaji yang sama kepada sang pemain yang menginginkan kenaikan gaji. Partey dilaporkan sudah mengadakan pembicaraan dengan Fenerbahce asuhan Jose Mourinho, serta manajer baru AC Milan, Max Allegri. Keduanya telah mengajukan tawaran prospektif kepada pemain asal Ghana tersebut. Liverpool bersiap melakukan manuver mengejutkan di bursa transfer dengan mencoba membajak kesepakatan Chelsea untuk menggait penyerang muda berbakat milik Lyon, Malik Fofana. Fofana adalah tipe pemain yang bisa memberi dampak instan maupun jangka panjang. Jika The Reds benar-benar serius dan menjanjikan posisi penting dalam skuad, mereka berpeluang menyalip Chelsea di tikungan terakhir. Menurut laporan The Mirror, Liverpool telah memulai diskusi dengan Rock Nation, agensi yang mewakili Malik Fofana. Sementara itu, laporan dari L'Equipe menyebut bahwa Chelsea saat ini memimpin perburuan setelah melakukan kontak langsung dengan pihak Lyon. Liverpool siap memboyong bek tangguh Crystal Palace, Marc Guehi, usai sepakat menjual Jarell Quansah ke Bayer Leverkusen. Liverpool sedang bergerak cepat di bursa transfer. Setelah menyetujui penjualan Jarell Quansah ke Bayer Leverkusen seharga 30 juta pound, The Reds kini bersiap melayangkan tawaran signifikan untuk bek andalan Crystal Palace, Marc Guehi. Guehi, 24 tahun, masuk radar sejumlah klub top Inggris, namun Liverpool disebut berada di posisi terdepan untuk mengamankan jasanya. Crystal Palace diyakini akan menjual sang pemain musim panas ini, karena kontraknya hanya tersisa 1 tahun dan tidak ada tanda-tanda perpanjangan. Setelah gagal mendapatkan tanda tangan Nico Williams dari Athletic Bilbao, Arsenal kini melirik bintang muda Chelsea, Noni Madueke, untuk memperkuat lini sayap mereka musim depan. Menurut laporan terbaru, Arsenal telah memasukkan nama Madueke dalam daftar target transfer musim panas ini. Madueke diperkirakan akan tersingkir dari skuad utama Chelsea menyusul proyek peremajaan skuad besar-besaran yang sedang dilakukan oleh pelatih baru Enzo Maresca. Dengan Chelsea yang sedang aktif membeli pemain baru dan butuh merampingkan skuad, transfer Madueke ke Arsenal berpotensi jadi win-win solution bagi kedua belah pihak. Menurut jurnalis Ben Jacob, Jules Koundé telah mencapai kesepakatan lisan dengan Barcelona mengenai kontrak baru. Pemain internasional Prancis itu, yang tiba di klub Katalan pada tahun 2022 dari Sevilla, memiliki kontrak yang akan berakhir pada tahun 2027. Namun, Blaugrana telah berupaya keras untuk mengamankan perpanjangan kontraknya selama beberapa waktu, mengingat betapa pentingnya dia sebagai pemain. Bagaimanapun, Koundé adalah bek kanan pilihan pertama bagi Flick dan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu yang terbaik di posisinya di Eropa selama musim lalu. Bayern Munich masih sangat ingin merekrut Rafael Leao dari AC Milan. Awal Juni, rumor mencuat yang menyebutkan bahwa Bayern memiliki minat konkret untuk menggaet Rafael Leao. La Gazzetta dello Sport juga mengklaim bahwa AC Milan telah menetapkan harga jual sebenarnya sebesar 100 juta euro. Mereka berharap angka ini cukup untuk mengurungkan niat para peminat, karena Massimiliano Allegri ingin membangun tim di sekitar pemain Portugal tersebut. Mengingat Leao belum sepenuhnya berkembang menjadi salah satu pemain elit Eropa, pelatih baru percaya ia bisa membantu winger itu berkembang lebih jauh dengan memberikan peran penting di musim depan. AC Milan harus segera menyelesaikan masalah bek kiri. Solusi idealnya adalah dengan mendatangkan Destiny Udogie untuk menggantikan Theo Hernandez. Seperti yang dilaporkan La Gazzetta dello Sport, Destiny Udogie sangat cocok dengan kriteria yang dicari Milan dalam potensi rekrutan. Ia adalah pemain yang memiliki pengalaman di Italia, berpaspor Italia, dan masih sangat muda. Dengan kata lain, ia adalah sosok yang sempurna untuk mengambil alih posisi Theo Hernandez, yang tidak masuk dalam rencana ke masa depan Milan. Meski kepindahan belum terwujud, namun kemungkinan dia akan pergi di musim panas ini. Max Allegri telah menyatakan keinginannya untuk mendatangkan bek kiri baru, dan ia kembali meminta AC Milan untuk mencoba merekrut Andrea Cambiaso. Allegri sangat menginginkan Cambiaso sebagai pengganti Theo. Namun kontak antara kedua klub belum menghasilkan celah. Sikap Juve dapat dimengerti, Bianconeri tidak bersedia melepas pemain berusia 25 tahun itu ke rival langsung mereka. Dalam beberapa hari terakhir, tim Bianconeri telah memulai diskusi dengan Giovanni Bia, agen Cambiaso untuk memperpanjang kontraknya dari 2029 menjadi 2030, serta meningkatkan gajinya dari 2 juta euro plus bonus 1 juta euro per musim.
Chelsea dikabarkan telah mengadakan pembicaraan lebih lanjut dengan West Ham United mengenai Mohamed Kudus. The Blues sebelumnya gagal dalam pendekatan pertama mereka untuk pemain asal Ghana tersebut. The Guardian mengatakan, diskusi terus berlanjut, namun Chelsea belum mengirimkan tawaran resmi. The Blues ingin menyertakan pemain dalam kesepakatan transfer ini. Namun, West Ham United lebih memilih penjualan tunai untuk pemain yang dipuji David Moyes sebagai talenta muda yang luar biasa saat ia bergabung. West Ham bahkan menyertakan klausul pelepasan senilai 85 juta pound dalam kontraknya. The Hammers prihatin dengan Profit and Sustainability Rules Premier League dan berupaya menyeimbangkan neraca keuangan dengan menjual Mohamed Kudus. Newcastle United dikabarkan sedang mengincar kesepakatan pinjaman selama setahun untuk penyerang Manchester United, Marcus Rashford. Namun, menurut The Sun, Setan Merah justru lebih memilih untuk menjualnya secara permanen. Manajer Newcastle, Eddie Howe, ingin memperkuat lini serangnya dan yakin ketersediaan Liga Champions di St James Park bisa menggoda Marcus Rashford untuk pindah. The Magpies melihat Rashford sebagai pemain ideal untuk dirotasi dengan Alexander Isak, mengingat banyaknya pertandingan yang akan mereka jalani musim depan. Newcastle memilih kesepakatan pinjaman, yang akan membuat Manchester United menanggung sebagian besar gajinya selama semusim penuh. Nottingham Forest dikabarkan sangat percaya diri dapat mempertahankan Callum Hudson-Odoi di tengah ketertarikan Manchester United terhadap penyerang berusia 24 tahun itu musim panas ini. Menurut laporan dari United Focus, Nottingham Forest optimis bisa mengamankan Callum Hudson-Odoi, yang kontraknya akan memasuki tahun terakhir. Minat besar dari Manchester United ini cukup mengejutkan, mengingat Hudson-Odoi mungkin tidak sepenuhnya cocok dengan sistem yang diinginkan Ruben Amorim. United kemungkinan akan menghadapi kendala dalam mengejar penyerang berusia 24 tahun ini, karena Forest berencana untuk mempertahankannya. Drama transfer musim panas ini kembali memanas dengan Victor Gyökeres sebagai pusat perhatian. Penyerang tajam ini, yang tampil memukau bersama Sporting Lisbon, dikabarkan telah menolak tawaran menggiurkan dari Juventus. Agennya dengan tegas menyampaikan bahwa Arsenal adalah tujuan utamanya. Juventus tengah mendekati agen Gyökeres bulan ini dan dikabarkan siap menawarkan kontrak 5 tahun senilai 11 juta pound per tahun. Namun, laporan terbaru dari Corriere dello Sport menyebutkan bahwa Juventus kini harus gigit jari. Agen Gyökeres telah menjelaskan kepada manajer umum klub Italia tersebut, Damien Comolli, bahwa prioritas sang striker adalah pindah ke Arsenal. Bahkan, Gyökeres juga menolak pendekatan dari klub Saudi Pro League, Al Hilal. Ide kepindahan Theo Hernandez ke Al Hilal tampaknya tidak sepenuhnya padam, dan kini ada upaya untuk menghidupkan kembali negosiasi sang pemain. Dengan kontrak yang tersisa sedikit lebih dari 12 bulan dan perpanjangan yang belum ada titik terang, Milan dengan cepat menyetujui kesepakatan dengan Al Hilal senilai sekitar 35 juta euro termasuk bonus, untuk menjual sang bek. Klub Arab Saudi tersebut tidak mau menyerah pada Theo Hernandez, hal yang sama juga sempat terjadi saat mereka pada akhirnya berhasil membajak Simone Inzaghi dari Inter. Arsenal dikabarkan sangat yakin bisa mengamankan jasa Rodrigo Gus, bintang muda Real Madrid yang dihargai 90 juta euro. Menurut laporan dari Vicha Jazz, The Gunners sangat ingin merekrut pemain asal Brasil tersebut dan telah memantau ketat situasinya di Real Madrid menjelang potensi kepindahan. Los Blancos kabarnya siap mempertimbangkan untuk melepas Rodrigo Gus, asalkan klub peminat mengajukan tawaran senilai 90 juta euro. The Gunners memang ingin menambah kualitas di lini serang mereka, dan mereka menganggap Rodrigo sebagai rekrutan ideal untuk membawa mereka ke level berikutnya. Menurut Eduardo Burgos, tim asuhan Arteta sangat optimistis bisa menuntaskan transfer ini. Florian Wirtz akhirnya menjadi bagian dari Liverpool setelah menyelesaikan tahapan tes medis dan menandatangani kontrak pada Jumat, tanggal 20 Juni tahun 2025. Gelandang asal Jerman ini resmi bergabung dengan klub Premier League tersebut setelah melalui proses yang cukup panjang. Liverpool telah mencapai kesepakatan final dengan Bayer Leverkusen untuk mengamankan Florian Wirtz. Kedua klub menyetujui angka transfer yang menyentuh angka 116 juta pounds. Nominal tersebut menjadikan Wirtz sebagai pembelian termahal sepanjang sejarah Liverpool. Wirtz langsung menandatangani kontrak jangka panjang bersama The Reds. Kontrak tersebut akan mengikatnya di Anfield hingga musim panas tahun 2030. Liverpool menyetujui kesepakatan untuk merekrut Milos Kerkez dari Bournemouth, mengakhiri spekulasi panjang mengenai masa depan bek kiri muda tersebut. Pemain asal Hungaria itu akan menjadi bek sayap termahal yang pernah direkrut oleh The Reds, dengan biaya transfer sekitar 40 juta pound sterling yang telah disepakati oleh kedua klub. Kesepakatan ini sekaligus menunjukkan langkah besar Liverpool dalam memperkuat lini pertahanan untuk musim mendatang.
Menurut David Ornstein dari The Athletic, Milos Kerkez telah menyetujui kontrak berdurasi 5 tahun yang akan mengikatnya di Merseyside hingga tahun 2030. Max Allegri ingin AC Milan datangkan striker top musim panas ini, dan nama Aleksandar Mitrovic muncul sebagai salah satu opsi untuk mengisi posisi tersebut. Seperti yang dilaporkan Corriere dello Sport, Aleksandar Mitrovic telah bermain untuk Al Hilal selama 2 tahun, dan kini sedang mempertimbangkan untuk kembali ke Eropa. Mitrovic memiliki kontrak dengan Al Hilal hingga Juni tahun 2026 dengan gaji sekitar 20 juta euro bersih per musim. Persyaratan kesepakatan, setidaknya untuk biaya transfer, tidak akan memberatkan. Ada pembicaraan mengenai angka sekitar 20 juta euro, tetapi gajinya akan tetap cukup tinggi, sekitar 5 juta euro bersih per tahun, jika kembali ke Eropa. Prioritas utama Newcastle United saat ini adalah memperkuat lini pertahanan, dan nama Ousmane Diomande dari Sporting Lisbon menjadi target utama. Menurut laporan dari The Telegraph, Newcastle United sangat tertarik pada bek asal Pantai Gading ini, bahkan juga memantau striker Brighton and Hove Albion, Joao Pedro. Ousmane Diomande sendiri dikabarkan memiliki nilai transfer mencapai 67 juta pound. Bek tengah berusia 21 tahun ini telah santer dikaitkan dengan kepindahan ke Premier League dalam beberapa bulan terakhir, dan ia bisa menjadi investasi jangka panjang yang sangat baik bagi Newcastle. Bursa transfer musim panas ini kembali dihebohkan dengan kabar kepindahan Xavi Simons. Playmaker berusia 22 tahun asal Belanda yang kini membela RB Leipzig itu santer dikaitkan dengan pintu keluar dari klub Jerman tersebut, dan dua raksasa Premier League, Manchester United serta Arsenal, dikabarkan sangat tertarik untuk merekrutnya. Menurut laporan dari publikasi Jerman Sport Bild, Manchester United dan Arsenal memang menjadi salah satu peminat utama untuk sang pemain berpaspor Belanda ini. Xavi Simons tampil memukau sepanjang musim bersama RB Leipzig, mencatatkan 11 gol dan 8 assist. Chelsea juga disebut-sebut ikut dalam perburuan tanda tangannya. Bek sayap kanan asal Prancis, Sacha Boey, dipastikan tidak akan meninggalkan Bayern Munich dalam waktu dekat, meski ia santer dikabarkan bakal kembali memperkuat klub raksasa Turki, Galatasaray. Rumor itu muncul karena Sacha Boey tak kunjung mendapat banyak kesempatan bermain sejak didatangkan dari Galatasaray pada musim dingin Januari tahun 2024 yang lalu. Sacha Boey masih ingin merekomendasikan dirinya di FC Bayern dan tidak ingin meninggalkan klub. Potensi kepindahan ke Galatasaray saat ini bukan topik hangat. Boey masih berusaha untuk memiliki masa depan di Bayern, tetapi dari sudut pandang klub, mereka bersedia mendengarkan tawaran untuknya, tulis laporan dari Christian Falk. Darwin Núñez dikabarkan telah memberikan lampu hijau untuk bergabung dengan Napoli, membuka jalan bagi Liverpool untuk mendatangkan Alexander Isak dari Newcastle United. Setelah 3 musim yang mengecewakan di Anfield, masa depan Darwin Núñez di Liverpool tampaknya sudah berada di ujung tanduk. Manajer anyar Arne Slot tidak memberikan banyak kesempatan bermain bagi penyerang asal Uruguay itu musim lalu, dan kini klub sedang bekerja untuk menjualnya. Menurut laporan Sky Sports Italia, Núñez telah menyetujui kepindahannya ke Napoli. Napoli kemungkinan baru bisa merealisasikan transfer Núñez jika mereka berhasil menjual Victor Osimhen terlebih dahulu.